Ya, selamat pagi. Saat ini kita akan belajar lagi sama-sama ya tentang salah satu materi perkuliahan yaitu tentang core pulmonal. Tapi secara keseluruhan saya harus jelaskan bahwa mata kuliah kita itu adalah satu modul gangguan sistem kardiovaskuler secara umum sebenarnya ya, yang diberikan pada mahasiswa Kepanitraan Klinik Madya, ya, kurikulum berbasis kompetensi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Modul ini mencakup tentang beberapa, tapi saat ini yang akan dikuliahkan adalah tentang core pulmonal. Bagaimana diagnosa dan tata laksananya, serta bagaimana mengenali tentang seluruh kelainan pada jantung, serta menata laksana kondisi tersebut. Pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kelainan jantung yang dijumpai pada masyarakat dan melihat hubungan antara penyakit kardiovaskuler, disiplin ilmu terkait, serta dampak psikososial yang mungkin terjadi akibat kelainan tersebut. Oke, di sini ada beberapa dosen yang akan bertugas ya. Saya salah satu, ada Dr. Edmond, Prof. Steri, dan dosen pengampu adalah Ibu Kepala Bagian Dr. Lucia Panda. Referensinya ada 3, buku ajar dari bagian kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian ada textbook Brownwood, dan guidelines dari Perky. Adapun secara keseluruhan sebenarnya kita ajarkan ada 5, kita saling bagi dari 4 dosen ini, ada yang sindroma koroner akut, ada gagal jantung, ada core pulmonal, ada hipertensi, dan penyakit vaskuler. Di Kepanitraan Klinik Madya, jadi ini konteksnya pada koas. Jadi kita dari divisi jantung, di mana di sini koasnya masih di bawah Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Sehingga untuk jantung kita tekankan 5 penyakit ini. Karena di sini mereka hanya sekitar 2 minggu ya, tidak lama ya. Jadi apalagi pada sekarang masa pandemi, dibagi 5 minggu di belajar mandiri dan 5 minggu di rumah sakit. Jadi berkurang lagi, mungkin hanya seminggu mereka di rumah sakit ya. Jadi kita harus padatkan dengan memberikan 5 materi ini yang tentunya sangat klinis ya. Apa yang kita inginkan mereka untuk paham, untuk tahu. Gitu. Nanti saya perdalam lagi di capaian ya. Jadi misalnya untuk sindroma koroner akut, kita maunya mereka tahu nih definisinya, pembagian tata laksananya. Nah dalam hal ini yang saya akan ajarkan adalah core pulmonal. At least mereka tahu definisinya, diagnosa dan tata laksananya, dan tentu mereka sebelum tahu itu mereka harus paham dulu anatomisnya. Nah nanti itu akan saya ajarkan lewat materi pembelajaran perkuliahan pada saat ini ya. Jadi sistem pelajarannya adalah lewat Zoom ya. Metodenya ya, nanti kita diharapkan berinteraksi. Saya harapkan nanti mahasiswanya juga bisa bertanya apabila ada yang belum jelas. Ya, sistem penilaian tentu akan kita uji ya. Dalam hal ini kalau di dunia perkoasan ya, tentu kita akan menggunakan sistem misalnya CBT ya nanti ya. Tapi untuk khusus di bagian adalah dengan OSCE. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, selamat siang adik-adik koas ya, Kepanitraan Klinik Madya di bagian Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando. Ya, senang sekali kita bisa bertemu pada siang hari ini karena kita tahu bahwa pembelajaran saat ini berhubung dengan adanya pandemi, maka harus kita bagi dari 10 minggu menjadi 5 minggu pembelajaran mandiri di rumah seperti saat ini, dan 5 minggu yang kedua adalah pembelajaran bersama di bangsal atau di klinik.
di mana kita harapkan pada saat adik-adik bergabung bersama dengan kami, para pengajar klinik, adik-adik dapat mempraktekkan itu dengan memeriksa pasien langsung. Jadi sasaran pembelajaran dari materi kita saat ini adalah adik-adik paham dulu nih apa yang dimaksud dengan core pulmonal. Dan tentunya sebagai sasaran pembelajaran adalah adik-adik paham dan memahami akan hubungan antara jantung dan paru yang sedemikian eratnya. Sehingga kerusakan di salah satu organ akan berdampak ke organ yang lain. Nah, pemahaman ini tentunya harus dimiliki apabila kita menguasai anatominya dengan baik. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Tapi sasaran pembelajaran adalah seperti itu. Metode yang kita pakai adalah dengan Zoom, ya, karena belum memungkinkan untuk kita tatap muka langsung. Nanti selanjutnya, ketika adik-adik sudah berada di rumah sakit, kita akan memeriksa pasien bersama dan kita akan jelaskan lagi apa yang sudah kita bicarakan saat ini. Oke, kita mulai slide-nya. Jadi, core pulmonal atau jantung paru itu sebenarnya dia menjelaskan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan sign. Kalau sign tentu adalah gejala klinik yang kita temukan sebagai dokter yang memeriksa. Dan symptoms. Apa sih keluhan klinis yang dirasakan oleh pasien yang berhubungan dengan kegagalan dari ventrikel kanan, ya, sebagai akibat dari tingginya tekanan darah di paru-paru dalam settingan penyakit paru parenkim, ya, dalam hal ini PPOK, ya, atau penyakit paru obstruktif kronik. Ya, jadi core pulmonal ini atau kronis ini adalah bagian dari manifestasi penyakit paru secara umum, gitu ya. Beberapa yang dapat disebutkan yang agak berbahaya seperti adanya emboli paru akut, yang apabila dia banyak atau dia besar, ya, itu akan menyebabkan gagal jantung di kanan, ya. Jadi emboli paru ini sebenarnya dia bukan penyakit intrinsik dari paru sebenarnya, ya. Ini bagian dari kejadian secara umum dari jantung itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi yang dilakukan paru adalah dia berespons terhadap dinamika yang terjadi dalam aliran darah jantung. Oke, jadi respons jantung terhadap core pulmonal akut ini akan dibagi pada beberapa tipikal dari core pulmonal itu sendiri, ya, dan itu bisa dikarakteristik oleh adanya misalnya pembesaran nih di ventrikel kanan, mulai dari pembesaran ototnya, dan pada fase yang lebih lanjut adalah dia akan sudah dia besar, akhirnya dia akan menipis dan akhirnya ruang jantungnya tuh melebar, ya, seperti itu. Nah, mungkin saya perlu merefresh kembali anatomis kita, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa jantung itu sendiri ada 4 ruangan, ya, apa yang kita kenal sebagai serambi kanan dan serambi kiri, serta adanya bilik kanan dan bilik kiri, ya. Nah, kita tahu bahwa ketika jantung masuk ke serambi kanan, ya, nih misalnya, itu kan ada aliran darah dari atas, namanya superior vena cava, dan ada juga yang dari bawah, namanya inferior vena cava. Mereka akan bersatu masuk ke atrium kanan, ya, lewat vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, adik-adik bayangkan, misalnya, ya, di pembuluh darah paha atau femoral, ini ada emboli, ada trombus misalnya, ya, jadi emboli. Dia ikut aliran darah, dia berarti masuknya dari aliran sini nih, vena cava inferior ini nih, ya. Terus dia masuk tuh ke jantung, ya, ke atrium kanan. Masih mulus dia masuk ke atrium kiri, masih mulus kan? Kenapa? Karena ruangannya masih cukup besar, ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke aliran darah paru-paru nih. Ini digambarkan dengan jelas nih, ada emboli kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ini, untuk pulmoner arteri paru utama, dia masih aman. Tapi begitu dia masuk ke percabangan yang lebih kecil,
Bayangkan coba, dia akan bikin masalah nih di sini, dia bisa nyangkut di sini nih. Karena dia kecil, berarti dia masih bisa lolos sampai percabangan yang ujung. Tetapi apa yang terjadi kalau dia agak besar seperti ini? Ya, maka otomatis jangankan mau sampai ujung, sampai ini aja dia udah nyumbat. Nah, ini yang namanya emboli paru. Ya. Jadi emboli ini sebenarnya berasal dari aliran darah, tapi dia bikin masalah ketika sampai di paru. Ya. Jadi namanya aja paru, tapi sebenarnya ini masalah dari jantung, gitu ya. Karena kita tahu bahwa dari jantung kanan ini dia harus ke paru-paru dulu kan untuk bikin bersih darah kan, ya enggak sih? Ya supaya darahnya dicuci bersih, jadi kaya oksigen dan minim CO2. Oke, seperti itu. Nah, gimana epidemiologinya ya? Jadi cukup banyak ya sebenarnya ya. Nah, kalau dari Amerika tuh 100.000 tuh per tahun. Dan lebih dari 3 juta meninggal tahun 2012. Dari 6% kematian secara umum. Nah, ini beberapa nih penyebab-penyebabnya nih ya. Ada COPD ya, penyakit-penyakit paru jantung ya atau cor pulmonal ya. Kemudian ada bronkiekstasis ya. Sementara pada penyakit-penyakit yang berkaitan juga dengan jaringan misalnya seperti sarkoidosis ya, neuromuscular disease ya. Ada juga obstructive sleep apnea ya. Ini cukup terkenal sekarang ya. Kita tahu bahwa pasien-pasien dengan gangguan tidur ya, jadi pada saat tidur tiba-tiba saluran pernafasannya itu menyempit. Nah ini kadang-kadang bisa menyebabkan kematian juga ya. Kira-kira ini semua nih penyebabnya secara umum ya. Nah kita harus tahu sedikit nih tentang patofisiologinya ya. Nah kita tahu bersama seperti yang kita lihat di gambar ini. Ini pembuluh darah paru yang masih baik ya, masih mulus nih ya. Kita lihat sama-sama ya. Di sini ada endotelium ya, endotel, kemudian ada endotelin, kemudian hipoksia akhirnya bisa menyebabkan terjadinya penyempitan ya. Tapi kita tahu bahwa vasodilatasi juga bisa terjadi. Yang bertanggung jawab adalah nitrate oxide. Kalau vasokonstriksi itu endotelin ya. Nah, tinggal mau lihat nih mana yang dominan nih. Kalau yang dominan nitrate oxide berarti dia akan lebih lebar. Tapi kalau yang dominan endotelin maka dia akan lebih sempit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran histologinya, patohistologinya ya. Kalau kita lihat dengan adanya rokok, wah, udah mulai bikin masalah ya. Nah, jadi disfungsi endotel itu terjadi oleh berbagai macam ya, faktor-faktor inflamasi ya seperti enos, MT, PGI ya. Nah, yang terjadi adalah proliferasi dari smooth muscle cell atau sel otot polos dan terjadilah remodeling, berubah semua susunan patohistologisnya. Dan ketika dia terjadi dalam jangka waktu yang lama, dia akan bikin penyempitan dan terjadilah hipertensi paru. Ini kira-kira jalan-jalannya gitu ya. Mulai dari hipoksia, terjadi remodeling vaskuler, terjadi peningkatan kekakuan otot ya, terjadi hipertensi paru deh ujung-ujungnya ya. Nah, ini nih kalau saya liatin picture-nya ya. Coba kamu lihat di sini. Ini masih oke nih pembuluh darahnya, ini masih bagus ini, sehat lah ya pembuluh darah arteri pulmoner yang sehat. Ya. Jadi arteri pulmoner itu secara anatomis Anda sudah bisa bayangkan itu ada di sesudah ventricle kanan ya. Jadi ventricle kanan di sini ada katup pulmonal. Nah, ini nih yang gambar ini tuh ada di sini nih lokasinya ya. Nah, kamu lihat kalau pembuluh darahnya masih sehat, masih bagus nih ya. Belum terjadi remodeling macam-macam nih. Coba Anda bayangkan ketika sudah terjadi remodeling ya. Ini udah menyempit nih, narrowing of vessels. Nah, kita tahu kalau udah menyempit berarti pressure-nya tinggi. Masih ingat kan hukum-hukum fisika zaman SMA ya? Atau gini deh, kalau kamu pernah siram bunga. Kamu kalau mau kencingin, kencangin selangnya ya. Kamu kencangin selangnya, berarti kan kamu tekan begini. Ketika kamu tekan begini, otomatis kan pressure-nya akan lebih kencang. Dia akan nyiram airnya tuh bisa lebih jauh. Tapi kalau kamu biasain lagi nanti cuma dekat. Nah, kira-kira mungkin analoginya tuh seperti itu, ya. Jadi
Ketika penampangnya menjadi semakin kecil, maka pressure-nya akan semakin tinggi. Nah, itu yang akan banyak bikin masalah, ya, secara umum. Nih, terjadinya seperti ini ya. Inilah pembuluh darah parunya ya. Nah, di sini ini ada pembuluh darah paru utama, kemudian ada yang namanya right pulmonary artery atau pembuluh darah paru kanan dan left pulmonary artery atau pembuluh darah kiri, ya. Terjadinya hipertensi pulmoner ini macam-macam penyebabnya ya. Bisa COPD misalnya, bisa pulmonary fibrosis, bisa sleep apnea, myasthenia gravis dan poliomyelitis. Nah, ini kalau kita lakukan pengukuran di kamar cath lab ya. Kalau di kamar cath lab kan kita biasa ambil pressure ya. Jadi kita masukin tuh wire ya, bisa dari arteri paha, bisa dari arteri lengan ya, lengan bawah. Nah, nanti kita dorong nih wire-nya ya. Jadi ketika dia masuk ke atrium kanan, kita rekam. Nah, ini nih yang muncul nih. Ya. Jadi harusnya pada orang normal, pressure yang kita dapatkan di atrium kanan itu 0 sampai 10. Kemudian kita tambah dorong lagi wire-nya tuh. Masuklah dia di ventricle kanan. Nah, gambaran pressure-nya seperti ini ya, harusnya antara 0 sampai 20 mm raksa ya. Begitu sampai kita dorong lagi nih, nanti kan dia akan melengkung nih wire-nya. Nah, dia kayak melengkung begini. Kita dorong sampai arteri pulmonal. Ternyata pressure-nya harusnya nggak lebih dari 30 ya. Jadi kita sampai 20. Oke. Boleh matiin dulu ya, di mute dulu ya untuk yang lagi ikut kuliah. Nah, nanti kita ambil weight pressure nih. Waduh, ini udah lebih dalam lagi nih kita dorong wire-nya. Ternyata dapatnya hanya segini ya. Ini yang normal ya. Jadi normal mean pulmonary pressure harusnya kurang dari 20 mm at rest pada saat istirahat. Tapi misalnya pada pH dia udah lebih dari 25. Ada juga kepustakaan yang bilang sampai lebih dari 30. Oke? Yuk, kita lihat nih apa semua sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi vaskuler pulmonal itu meningkat gitu pada penyakit pernapasan yang kronis ya. Misalnya tuh memang secara anatomik dia udah masalah, udah ada reduksi ya. Kemudian ada lesi-lesi tromboembolik, ada fibrosis, emfisema, alveolar hypoxia. Ini masalah-masalah paru semua ya. Yang bikin resistensi vaskular di paru tuh meningkat ya. Nih, gimana nih cara mendiagnosisnya ya? Nah, kita lihat ini ada satu ilustrasi ya. Gimana sih orang kalau gagal jantung kanan, apa aja yang terjadi ya? Nah, yang terjadi adalah paling utama tuh sesak ya. Ataupun fatigue ya. Fatigue ini bahasa Perancis, artinya kelelahan ya. Kita lihat sama-sama. Nah, yang paling khas sebenarnya pada gagal jantung kanan itu kakinya bengkak ya. Atau pressure venas perifernya tuh meningkat. Kemudian apalagi yang terjadi? Asites, karena bendungan paru di vena cava inferior. Kita tahu bahwa liver itu aliran darah baliknya tuh langsung ke vena cava inferior dengan ada namanya vena hepatica. Ya, ada vena porta. Nah, kalau terjadi bendungan dari kanan, otomatis dia akan bikin masalah tuh sampai ujung-ujungnya juga, termasuk di kanannya itu di vena hepatica. Sehingga yang terjadi apa? Asites ya. Perutnya jadi gede. Kemudian apalagi nih? Nah, vena jugulernya tuh akan meningkat. Kalau normalnya 5+0 bisa maksimal +2, dia bisa sampai 5+5. Jadi kelihatan banget nih naik-naiknya. Ya, kita bisa inspeksi, bisa juga dengan palpasi. Ya. Kemudian apalagi yang terjadi? Pasien tuh akan anoreksia. Ya. Dia akan mengeluhkan apa nggak enak nih di lambung seperti itu. Ya. Kemudian berat badannya juga meningkat otomatis ya karena ada penumpukan cairan di kaki. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana nih gambaran elektrokardiografinya? Ya, kita lihat sama-sama ya. Karena ada masalah di kanan, maka yang dominan tuh terjadi tuh di kanan EKG-nya adalah tinggi nih, ya QRS-nya di kanan. Yang harusnya kita tahu bersama kalau masih di V1 V2 kan harusnya dia masih rendah nih. Nanti dia pelan-pelan dia akan naik-naik. Tapi kalau pada kejadian seperti ini udah tinggi nih di V1 sama V2-nya ya. Ini menandakan ada masalah di kanan ya. Kita lihat sama-sama ada rightward axis ya. Jadi di sini
dominan kanannya ya, kemudian meningkat P-nya namanya P pulmonal, dan ada RBBB atau yang kita kenal sebagai right bundle branch block. Nah, gimana nih paru-parunya nih ya? Nah, yang terjadi adalah pada paru-parunya tentu segmen pulmonalnya tuh akan menonjol. Kita lihat di sini ya. Jadi kesannya seperti udah nggak ada nih, harusnya kan ada lekukannya, ini nggak ada lagi. Jadi dari EKG-nya dan dari fototoraks. Nah, ini agak lebih canggihan dikit nih ya. Ini adik-adik nice to know deh ya. Ini bukan sesuatu yang harus Anda hafalin atau kuasain ya. Ini karena ini udah agak lebih advance ya. Ini di level kita spesialis jantung ya. Jadi dia bisa membedakan nih ya antara pulmonary atrial hypertension dan PVH ya, pulmonary venous hypertension. Apa sih yang membedakan dari sisi RV size-nya, LA size-nya ya? Kemudian nanti pada perekaman-perekamannya juga bisa dibedakan ya. Nah, pulmonary artery pressure itu bisa stabil 3 sampai 12 tahun ya. Dengan perubahan tiap tahun tuh hanya ya 0,5 mm rangsak ya. Ini adalah dibeda-bedakan nih berdasarkan jenis penyakitnya ya, apakah dia COPD, idiopathic pulmonary artery hypertension, dan CTEP. CTEP ini chronic thromboembolic pulmonary hypertension ya. Saya dulu pernah dapat kasus zaman residen tuh bersama dengan lupus ya. Kalau adik-adik pernah belajar tentang systemic lupus erythematosus ya, itu utamanya pada wanita muda. Nah, itu kadang-kadang bisa kombinasi dengan CTEP. Nah, ini lebih canggih lagi nih dengan MRI, ini kelihatan nih ada emboli-embolinya ya, emboli paru di sini. Oke. Dengan short image ya, bisa kita lihat nih, ini udah gede nih ventricle kanannya. Seperti itu ya. Dan yang terjadi adalah D-shape karena ketekan tuh ventricle kirinya sama ventricle kanan ya. Karena udah dilatasi, udah gede. Berarti ini udah level lanjut nih dari kerusakan ya, dan sudah menyebabkan gagal jantung. Nah, gimana nih pengobatannya? Ya, tentu kita harus mengobati penyakit yang mendasari. Kalau dia COPD atau penyakit paru kronik, kita harus stop merokok karena merokok ini yang paling bertanggung jawab terhadap COPD. Kita kasih bronkodilator yang melebarkan saluran parunya. Kadang-kadang butuh steroid ya, tentu ya sebagai antiinflamasi. Oksigen jangan lupa ya, apabila misalnya pressure O2-nya kurang dari 60 mm rangsak ya. Terapi spesifik belum ada yang terbukti ya. Kalau dia udah mulai overload ya, udah mulai failure, tidak ada salahnya kita berikan diuretik. Oke? Nah, vasodilator ini macam-macam ya, tapi hati-hati ya kalau kita kasih nitrate oxide malah bisa memperburuk ya pertukaran gasnya. Nah, ada satu obat namanya sildenafil ya. Sebenarnya dia itu tidak meningkatkan kesimpulan dari hasil dari rehabilitasi pada pasien dengan COPD, tapi dia bisa relief dari simptomnya. Sildenafil ini cukup terkenal ya buat penyakit paru, hipertensi paru, tapi ada juga pemakaian untuk selain itu sebenarnya ya, malah jadinya lebih terkenal untuk itu gitu ya. Kemudian bagaimana dengan prognosisnya ya? Prognosisnya ya kalau level of pulmonary artery pressure-nya bagus, kalau untuk COPD baik gitu ya. Tapi dia akan lebih buruk kalau misalnya pasien di hipertensi paru dibanding yang bukan ya. Apalagi kalau derajat kerusakan pada hipertensi parunya itu tinggi. Gimana dengan 5-year survival rate? Jadi 5-year survival rate ini menjadi satu indikator yang jamak kita pakai untuk melihat prognosis dari penyakit manapun sebenarnya, bukan hanya pada skor pulmonal ini ya. Kalau misalnya dia dengan pH katanya masih bisa lah, kurang lebih 50%. Oke, seperti itu. Udah deh, makasih. Nah, sekarang saya ingin dengar nih, ada pertanyaan nggak dari adik-adik sehubungan dengan materi ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Selamat siang dokter, izin bertanya dokter. Terima kasih, silahkan deh. Izin bertanya dokter, apakah penyakit pulmonal ini dapat dipengaruhi oleh faktor umur dari seseorang dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik ya. Betul. Kita tahu bahwa penyakit-penyakit tertentu seperti COPD ya, chronic obstructive pulmonal disease atau penyakit paru menahun ya, obstruktif, itu banyak memang menimpa orang yang lebih tua, gitu ya. Itu mungkin banyak berkaitan juga dengan vaskularisasinya ya. Kita tahu bahwa pada orang tua arteri pulmoner itu akan lebih kaku gitu, lebih keras gitu ya. Di semua sebenarnya, semua pembuluh darah ya. Sehingga kita tahu pada orang tua juga lebih mudah terjadinya hipertensi ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ke penyakit jantung ya. Jadi betul, jadi faktor usia juga mempengaruhi sebenarnya. Apalagi pada PPOK gitu, seperti itu. Terima kasih Andri, pertanyaannya baik. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan sehat semua ya, yang lagi di rumah ya. Karena kita tahu walaupun saat ini COVID-nya melandai, tapi kita masih waspada nih gelombang ketiga nih. Harus tetap jaga prokes ya. Supaya pas masuk rumah sakit Anda sehat. Apalagi sekarang kan ada ketentuan harus swab dulu ya. Apakah Anda udah divaksin? Saya pengen tahu dong. Sudah divaksin semua? Ada yang, atau gini deh, pertanyaan saya robah. Ada yang belum divaksin nggak? Semua sudah ya? 2 kali? Atau ada yang udah ketiga? Kan tenaga medis 3 kali. Anugerah udah yang keberapa? Baru yang kedua, dokter. Baru kedua, ya it's okay, nggak apa-apa. Minimal 2 kali. Dan Anda harus bisa mengedukasi orang untuk divaksin ya. Anda kan agen sebenarnya ya. Jadi kita tahu bahwa pada penyakit-penyakit kronik pun termasuk yang jadi bahasan kita saat ini, kor pulmonal misalnya, atau penyakit paru obstruktif menahun, kalau dia stabil itu bukan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Ya. Gitu. Masih ada pertanyaan lagi? Saya pengen dengar. Baik. Oke, kalau sudah tidak ada, kita screenshot sebagai bukti perkuliahan kita. Ya, jangan lupa mengisi absen ya. Ada absen daringnya kan? Sudah dibagi linknya? Ketua kelasnya siapa? Andri. Iya dokter, izin dokter. Oke, Andri jangan lupa untuk absennya ya. Karena itu penting buat bukti pengajaran kita pada saat ini ya. Oke. Iya baik Saya dokter. berharap materi ini dipahami dengan baik. Apabila ada yang tidak dipahami, Anda bisa menghubungi saya lewat email atau lewat jalur WhatsApp saya. Saya tentu sangat senang ya kalau Anda bisa menaruh perhatian lebih terhadap materi ini. Itu tandanya Anda mau belajar gitu ya. Curiosity Anda tuh ada. Dan itu sangat menyenangkan kami sebagai dosen ya. Sebagai pengajar Anda. Nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya, nggak usah takut salah ya. Kita semua belajar kok ya. Saya pun sebagai dosen masih belajar ya. Wih, jangan salah, saya pun masih belajar ya. Nggak usah takut, nggak usah keki, nggak usah jiper ya. Nanya aja. Nanti mungkin ini akan lebih berkembang ketika di klinik. Nanti ketika Anda masuk, ini kan mostly di rumah ya, masih yang belum masuk 5 minggu itu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya Anda di rumah sakit, gunakanlah setiap kesempatan dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ada pasien ya, minta izin, tentu kita harus sopan ya. Minta izin Ibu atau Bapak, maaf saya mau periksa. Nanti di sana ada pendampingnya, mungkin yang paling dekat dengan Anda ada PPDS, ada residen, Anda bisa nanya ke dia. Kalau misalnya jawabannya masih kurang memuaskan, Anda bisa bertanya ke kami ya. Mungkin kami belum tentu tahu juga semuanya, tapi kita akan berusaha menjawab sesuai dengan kaidah keilmuan yang kita punya ya, dan tentunya harus evidence based. Oke? Baik, kita foto bersama ya. Ayo tampilkan semua wajah Anda.
Nanti dikirim ke saya ya tampilan fotonya dari ketua kelasnya. Oke, Ya, silakan. izin dokter untuk mengambil gambar screenshot untuk Baik. kakak-kakak dan teman-teman untuk bisa menyalakan kamera agar segera diambil screenshotnya. Oke. Slide pertama, Slide 1, pertama. 2, 3. Ya, slide kedua, ya, 1, 2. Ya, terima kasih dokter, pengambilan screenshot Terima sudah selesai kasih. dokter. Ya, salam buat orang tua Anda semua ya, sehat semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di rumah sakit pada saat Anda bergabung dalam kepanitraan klinik madya tatap muka di sini. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya, jangan sampai kendor itu ya, supaya pada saat Anda masuk di sini Anda sehat gitu ya. Sayang ya, udah saatnya masuk terus Anda kena COVID, sayang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dokter. Selamat siang.